Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk video kali ini saya mau bahas Inika Energi ya. Ini saham yang sempat booming gitu ya, apalagi setelah pas kebangkitannya batu bara gitu. Oke, jadi disclaimer dulu ya, materi ini disusun oleh saya sendiri Edwin dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham dari sudut pandang pribadi saya. Nah, jadi isi pemaparan materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja, jadi bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan membeli, jual, atau hold suatu saham, khususnya Indika Energi ya. Nah, jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lakukan riset mandiri gitu ya, analisis mendalam atau konsultasi dengan yang ahli kalau diperlukan. Jadi Indika Energi ini gitu ya akan saya nilai gitu dengan tiga kriteria utama. Yang pertama adalah harus membagikan dividen gitu ya. Kenapa harus membagikan dividen? Karena pembagian dividen adalah puncak gitu ya, akhir dari sebuah bisnis gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi perusahaan itu ada gitu, dia menghasilkan keuntungan dan keuntungan itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Nah, untuk kita sebagai investor saham di bursa efek gitu, kita cuma dapat dua keuntungannya. Yang pertama bisa dividen, bisa dari capital gain. Nah, tapi kalau memang teman-teman orientasinya sebagai investor yang jangka panjang ya, pasti nggak cuma dari capital gain aja, tapi juga harus dari dividen. Dan tentunya dividen ini hanya bisa dibagikan kalau perusahaan ini punya kondisi bisnis yang sehat, baik secara profitabilitas atau secara arus kas gitu. Jadi kalau nggak sehat gimana? Ya nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Nah, kenapa saya sangat menekankan sekali bagi dividen gitu ya? Karena saya itu harus memilih perusahaan itu yang memperkaya pemegang sahamnya, bukan yang memperkaya komisaris atau direksinya, atau owner yang merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Karena mereka udah dapat gaji gitu, dapat gaji besar gitu, nggak peduli lah mau harga sahamnya turun gimana gitu, udah dapat gaji besar toh gitu ya. Nah, makanya kan penting sekali gitu ya kita mencari dividen juga, dan yang tadi bisnisnya juga sehat gitu. Nah, setelah kita punya dua kriteria ini, jangan lupa gitu ya, kita harus membeli pada saat under value gitu ya, pas di bawah nilai wajarnya. Jadi jangan kemahalan. Kalau kemahalan ya wajar kalau mengalami koreksi gitu ya. Jadi teman-teman sebelum mulai investasi gitu ya, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jangan ikut-ikutan, jangan FOMO, jangan mudah tergiur keuntungan yang instan, jangan gitu. Jadi teman-teman sekali lagi harus analisis mandiri gitu. Nah, jadi yang memang saya lakukan gitu ya dari 2016 sampai sekarang itu mengikuti konsep value investing. Jadi saya akan membeli gitu ya pada saat saham ini di bawah nilai wajar gitu ya. Tepatnya di PBV kurang dari 1 gitu, karena saya intrinsic value-nya pakai PBV sama dengan 1. Jadi misalnya nih PBV-nya saya beli di 0,75. Ya potensi profitnya cuma 33%. Ya udah, cuma sampai situ. Jadi ketika harganya ini balik ke PBV sama dengan 1, take profit sebesar sekian. Gitu 33%. Udah selesai. Nanti cari saham lain. Nah, kalau bisa memang perusahaan yang bagus gitu, ya nggak apa-apa hold lebih lama juga ya, supaya keuntungannya lebih tinggi gitu. Nah, yang pasti gitu untuk seperti itu ya kita harus sabar gitu ya teman-teman. Kalau mau ikut seperti saya ya harus sabar, harus orientasinya jangka panjang. Fokusnya pada value gitu ya. Kenapa pada value gitu ya? Sebagai contoh gini, apabila saya menggunakan PBV gitu kan, memang menggunakan PBV ya, saya itu fokusnya di book value yang berubah setiap 3 bulan sekali gitu ya, atau setiap kuartalan ini terbit gitu. Kalau saya fokusnya pada price ini berubahnya setiap hari, pusing gitu ya, buat saya kurang cocok kalau untuk saya. Jadi memang saya hanya mengecek itu ya paling 4 kali setahun gitu ya, untuk mengupdate book value-nya berdasarkan laporan keuangan gitu. Kenapa gitu ya? Setelah book value-nya ini sudah kita tahu, baru kita tentukan price untuk entry. Jangan kebalik. Beli dulu tapi nggak tahu nilainya. Tentukan dulu nilainya gitu ya. Kalau saya pakai PBV, kalau teman-teman bebas mau pakai metode value yang lain boleh gitu ya. Setelah tahu value-nya, barulah set untuk price untuk entry-nya gitu. Kenapa gitu ya tadi disebut harus orientasinya jangka panjang? Karena harga saham ini pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Sudah banyak kok contohnya perusahaan-perusahaan yang parkir di 50 itu kan memang perusahaan-perusahaan yang bermasalah ya. Dalam jangka panjang mau dia digoreng segimanapun juga balik lagi toh ke harga yang kurang baik gitu ya gitu. Jadi makanya
untuk saya gitu ya, saya penting sekali untuk memahami laporan keuangan gitu ya. Jadi laporan keuangan ini hanya sebagian kecil lah dari analisis fundamental gitu ya. Ada neraca laba rugi arus kas gitu. Semuanya ini nanti berkaitan satu dengan yang lain. Jadi nanti akan membentuk seperti cerita. Nah, jadi kalau udah dibaca gitu ya semuanya, nanti akan ada 7 ciri perusahaan yang sehat gitu ya. Ini menurut saya gitu ya. Menurut Edwin, apa aja? Yang pertama bisnisnya sehat, uang kasnya nyata gitu ya, punya likuiditas yang bagus gitu ya, keberlangsungan operasi yang baik gitu ya, bisa bayar dividen, nggak bergantung sama utang, adanya pertumbuhan, ekspansi jangka panjang gitu ya, kepercayaan bisa menjaga kepercayaan investor dan juga kreditornya sehingga nanti valuasinya juga akan baik dan harga sahamnya akan cenderung naik dan kalau bisa ya minimal stabil gitu ya. Jadi kalau memang perusahaan bagus pada saat dia koreksi dalam kan balik lagi gitu ya. Jadi carilah gitu ya yang sehat gitu. Ini yang di dalam kurung ini adalah indikator-indikator yang biasa saya pakai gitu. Nah, jadi nanti akan di screening nih si Indika Energi ini ya. Pakai metode saya, pakai cara saya, pakai 7 syarat utama gitu ya. Yaitu dividen, saldo laba, PBV, PER gitu ya. Ini PBV wajib kurang dari 1 ya. CFO-nya plus gitu ya, menghasilkan uang kas nyata dari aktivitas operasi. CFI-nya negatif atau ada ekspansi dan CFF-nya juga negatif untuk membayar pinjaman yang telah dipinjam gitu ya. Nah, jadi nanti akan diubah ke sini nih, ke si ini nih ya, Excel-nya ini. Nah, ini teman-teman boleh download gratis ya, linknya ada di deskripsi, passwordnya ALK Edwin. Boleh sambil diisi aja supaya bisa ngerti gitu ya bagaimana cara saya melihat suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Yang tadi saya bilang, nanti laporan keuangan ini akan membentuk seperti cerita. Nah, oke, jadi yang pertama-tama harus memastikan dulu nih laporan keuangan udah ada ya. Nah, cek dulu satuannya. Nah, ini satuannya USD. Ini masih salah, masih jutaan ya. Kita ubah dulu ke sini. Nah, setelah itu cek tadi screening checklistnya ya. Yang pertama bagi dividen gitu. Nah, ini saya udah dapat datanya ya sebelumnya. Udah bagi dividen nih Indi ya selama 3 tahun terakhir. Ini bagus, artinya perusahaan ini ya bisnisnya untung gitu ya, bisa membagikan dividen untuk kita pemegang sahamnya gitu ya. Kalau misalnya tadi yang saya bilang gitu ya, kalau misalnya perusahaan nggak pernah bagi dividen gitu, tanda tanya apakah perusahaan ini akan memperkaya pemegang sahamnya atau memperkaya owner yang merangkap di komisaris atau direksi. Kayak gitu kan ya, cukup banyak lah ya contohnya gitu ya. Nah, jadi kalau katanya udah oke gitu ya, ditulis aja oke gitu. Baru cek ke yang pos paling penting di laporan keuangannya di aset lancar, yaitu adalah kas dan setara kas gitu. Kenapa kas dan setara kas? Karena kas dan setara kas ini adalah isi dompet perusahaan. Nah, ini angkanya. Dia isi dompet perusahaan. Jadi kalau memang kayak teman-teman gitu ya, kan punya dompet tuh dalamnya ada uang. Nah, ini kas setara kas ini uangnya dipakai untuk untuk bayar gaji, bayar karyawan, untuk ekspansi, untuk bayar utang ke bank. Nah, ini gitu ya, untuk melihat apakah punya uangnya cukup nggak, gitu aja yang sederhana ya. Nah, udah kita lihat nih kas setara kas, langsung loncat ke ekuitas ya. Tadi terlalu zoom. Nah, mundurin sedikit. Nah, yang penting adalah saldo labanya, yang ini nilainya. Langsung aja dipindahin gitu ya, dipindahin. Nah, ini angkanya 11 juta dolar. Wah, mantap ya Indika Energi. Memang ini perusahaan ini mantap ini ya, dari zaman dulu gitu, waktu pas lagi naik-naiknya gitu ya. Bentar, kok ini kayak gini ya? Nah, pantesan. Salah ketik. Oke, nah lihat nih. Nah, ini kan turun sedikit ya saldo labanya gitu, nggak apa-apa kok turun sedikit. Nah, jadi sebenarnya saldo laba ini apa sih gitu ya? Saldo laba ini adalah total keuntungan yang pernah dihasilkan perusahaan sejak perusahaan ini pertama kali beroperasi. Jadi kalau misalnya Indika Energi dari tahun misalnya 1980 gitu ya, dari tahun segitu sampai tahun kuartal ini terbit telah menghasilkan total keuntungan segini, 878 juta dolar gitu ya. Artinya perusahaannya terbukti untung, makanya dia bisa bagi dividen gitu. Dan lalu kita cek nih
langsung cek ekuitasnya gitu ya, pakai nilai yang ini gitu. Jadi kalau perusahaan yang nggak ada saldo laba, dia nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Ada perusahaan itu rugi melulu gitu ya, kasihan gitu ya. Emang logika aja gitu ya, mau beli perusahaan yang rugi terus gitu. Kalau saya nggak mau apa namanya meresikokan uang saya untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu sampai dia kembali terbukti dulu dia udah untung. Nah, ketika udah ekuitas ini udah dipindahkan tuh nanti keluar nilai bukunya, oke, itu ya kurang dari satu tuh. Ini berapa nih potensi profitnya? 86% ya dengan PBV 0,54. Ini perusahaan yang sudah cukup murah juga dan dia juga sudah dihargai apa namanya kurang dari retain earningnya nih 0,73. Ini perusahaan berarti sudah sangat murah menurut saya, udah cukup murah gitu ya. Ya kalau nggak cukup murah jasakan murah. Ini udah bisa masuk saya watchlist. Buat saya menarik ini Indika Energi. Nah, jadi tapi kita harus lihat dulu nih ya apa namanya profitability-nya dan arus kasnya. Nah, kita lihat dulu di laba rugi. Nah, jadi kalau saya simpel ya, beli di 0,54 gitu. Take profit ya udah di 1 PB1 potensi profitnya segitu 86% gitu ya. Jadi nggak pakai proyeksi-proyeksi yang sifatnya subjektif gitu. Saya sukanya yang sederhana aja seperti ini yang biasa saya lakukan. Nah, cek nih pendapatannya ya, yang ini nilainya. Nah, ternyata si Indi ini apa namanya turun ya pendapatannya ya. Ya mungkin bisa karena si harga batu baranya emang lagi turun kali ya. Gitu jadi makanya pendapatannya dia turun, bisa jadi. Yang bagus itu memang kalau revenue-nya naik gitu ya, tapi ingat ini perusahaan siklikal ya, jadi kalau sekarang mulai turun ya berarti bisa bilang udah ancang-ancang mulai cicil beli buat saya, bukan buat teman-teman. Ya ingat, Dior ya, do your own research gitu. Ini saya hanya kasih pandangan saya kita berkaca dari waktu tahun 2015 gitu ya. Jadi kan emiten batubara ini kan pada turun semua tuh, anjlok semuanya. Nah pas udah lewat setahun tuh udah mulai bangkit kayak gitu. Cuman kan masalahnya kalau kita lihat tahun sebelum kan dia makin lama makin turun tuh. Nah kita nggak tahu bottomnya di mana gitu. Kekurangannya itu aja. Yang penting kalau memang mau cicil beli ya harus punya pelurunya yang banyak gitu ya, jangan all in. Lalu pendapatannya dikurangin oleh harga modal. Nah ini nanti dapatlah laba kotor segini ya, tuh laba kotornya sekian. Nah ini memang ada penurunan juga gitu ya, tuh nanti ketahuan tuh laba kotornya berapa gitu ya. Nah sebenarnya ada yang terlewat ya tadi. Nah ini kita bisa lihat tadi rasio saldo laba terhadap modal awal gitu ya. Ini bagus nih di atas 1. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan gitu ya keuntungan 1,94 kali dari modal yang pertama kali. Jadi misalnya modal teman-teman 1 miliar. Nah perusahaan itu gitu udah menghasilkan keuntungan 1,94 miliar gitu ya, bagus. Dia ini terbukti untung gitu ya. Cari yang nilainya 1 gitu minimal buat saya gitu, karena kalau udah 1 kan berarti udah balik modal dong. Nah jadi nanti laba bruto ini dikurangin dengan beban-beban lainnya, akan dapat laba bersih nilainya yang ini, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah pakai nilai yang ini. Wah ini turunnya anjlok ya. Gitu nggak apa-apa anjlok, namanya juga siklikal gitu ya. Sekarang mungkin lagi jelek-jeleknya. Nah tuh itu tuh laba apa marginnya ketipis sekali nih. Gitu ya, cuman nggak apa-apa gitu ya, masih watchlist aja gitu. Ini cuman memang apa namanya PR-nya ini memang terlalu mahal ya. PR ini sangat-sangat mahal teman-teman gitu ya. PR ini kan saya cari yang di bawah 15 nih. Ini PR 142, artinya teman-teman perlu balik modal 142 tahun kalau labanya dia tetap gitu. Dan ini terlalu mahal, buat saya terlalu beresiko gitu ya. Saya mencari yang di bawah 10 kalau bisa gitu. Jadi perusahaan ini sudah nggak jadi menarik ya, di close aja laporan keuangannya. Nah jadi ketika udah tahu nih ya dari laba rugi, kita harus validasi gitu ya, benar nggak gitu ya pendapatannya segini gitu ya. Caranya gimana? Kita validasi lewat penerimaan arus kas yang ini yang di atas. Nah jadi ini adalah uang yang diterima gitu ya oleh perusahaan gitu. Kalau misalnya pendapatan itu adalah barang atau jasa yang udah laku ke customer, ditulis dulu, dibukukan gitu ya, uangnya diterima atau belum, ya itu gimana nanti gitu.
gitu ya. Nah, makanya kita harus cek nih, ini kan pendapatnya 956 juta, uang yang diterima berapa? 970, artinya ini bagus gitu, dia lebih tinggi dari pendapatannya gitu ya. Cari yang mendekati gitu ya pendapatan. Jadi rasio ininya, receipts to revenue, rasionya ini 100%, mendekati 100%, artinya dia bisa menagih juga piutang-piutang yang tidak tertagih. Karena apa? Uang ini nanti akan digunakan untuk ini, gitu ya tuh. Bayar supplier, bayar direktur, komisaris, karyawan, bla 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 bla, nanti dapat keluar nih nilai akhirnya segini. Tuh ada sisanya. Nah, kalau nilainya plus untuk net CFO yang ini perusahaan ini bagus secara arus kas. Ya, dia menghasilkan uang kas gitu. Tapi ini bukan segalanya ya. Ingat, ini bukan segalanya gitu. Jangan terlalu buta dengan net CFO gitu ya. Anda harus melihat juga laba ruginya. Karena kalau Anda cuma mengandalkan laba rugi gitu, mengandalkan CFO-nya aja tapi perusahaannya rugi terus, ya namanya perusahaan rugi nanti akan menggerus modal. Kan saldo labanya terus berkurang. Nanti lama-lama habis gitu ya, modalnya habis dan ujungnya Anda akan pinjaman ke bank atau suntik modal. Jadi ini harus sinergis ya. Nah, jadi uangnya udah bayar ini itu, ada sisa segini, dan untuk bayar ekspansi tuh, lihat tuh, buat pembayaran alat aset eksplorasi bla 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 sekian. Tapi ternyata ini nilainya positif gitu. Kalau positif di mata saya kurang bagus gitu ya. Memang nggak selalu. Tapi gini, perusahaan itu kan harapannya semakin lama semakin besar gitu. Nah, ini kita lihat nih. Ada pencairan aset keuangan tuh. Lihat jumlahnya besar sekali gitu ya. Ada kemungkinan kalau misalnya CFO-nya positif, CFI-nya positif juga, nanti akan bayar pinjaman gitu. Pasti ada utang yang harus dibayar gitu. Nah ini nih tuh, benar tuh, pembayaran pinjaman jangka pendek sekian besar. Tuh, ini nilainya negatif. Yang nilai negatif ini bagus. Cuman kan bayangin ya, teman-teman dari kas operasi terus cairin misalnya katakanlah cairin obligasi gitu ya, atau cairin deposito gitu ya misalnya gitu, buat nutupin utang, bayar utang. Nah, makanya kenapa di mata saya ini kalau CFI-nya positif kurang bagus gitu ya. Saya mencari yang ya sebisa mungkin yang ideal gitu. Berapa yang ideal itu ya? Yang ideal itu ada polanya. Polanya itu ya ini, CFO-nya harus positif, CFI-nya harus negatif, CFF-nya harus negatif gitu. Artinya perusahaan udah dapat uang kas dari operasi, bisa ekspansi, bisa bayar pinjaman ke bank. Kayak gitu. Dan kalau bisa ada nilai lebihnya. Gitu ya, ada kenaikan kas. Kan semakin tebal dompetnya. Nah, untuk Indi gimana nih? Di mata saya Indi secara dividen dia sangat baik ya. Udah bagus gitu 3 tahun terakhir bayar dividen. Saldo labanya positif ya, terbukti untungnya tuh 1,9. Ini juga PBV-nya juga udah murah banget nih, potensi profitnya 86% ya. Tapi untuk secara per ini terlalu kemahalan buat saya gitu ya. Gitu, labanya kecil gitu ya. Ada mungkin kalau kadang yang kecil ini kadang nanti di kuartal berikutnya kadang dia turun. Bisa turun lebih dalam gitu, mungkin bisa jadi rugi gitu, bisa jadi, cuma saya nggak tahu ya, kan kita masih di fokusnya 2025 Q2 gitu. Jadi perusahaan ini ya mungkin nggak masuk watchlist saya gitu ya, kurang menarik gitu. Dan secara arus kas juga ini menurut saya masih kurang sempurna ya, karena masih ada nih pencairan aset untuk bayar utang ke bank gitu. Jadi kesimpulan ya ini ya buat saya sih nggak menarik ya gitu. Tapi buat teman-teman gimana gitu ya, kan kita punya selera yang berbeda, atau mungkin teman-teman punya analisis yang berbeda, boleh komen di video ya. Jadi kalau teman-teman ada ada sesuatu gitu yang mau dibahas gitu, ada sesuatu yang mau disampaikan, pendapat, komen aja gitu. Atau memang teman-teman punya request saham yang mau dibahas gitu ya, boleh komen aja, nanti saya tampung, kita bahas bareng-bareng. Dan juga kalau memang teman-teman ada pertanyaan seputar investasi saham gitu ya, asal jangan konsultasi portofolio ya, jangan gitu ya. Nah, itu boleh komen juga gitu ya, supaya supaya nanti kita bisa jadi bahan diskusi barengan
gitu. Jadi untuk indika energi gimana gitu ya, bolehlah itu kembali ke masing-masing, perlu analisis lagi masing-masing juga. Oke, jadi untuk pembahasan indika energi selesai sampai di sini gitu ya. Semoga pemaparan materi saya ini bermanfaat, kita bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam melihat perusahaan ini gitu ya. Dan juga apa namanya, uh, ya semoga bermanfaat gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya.